Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Handoko. Saya adalah mewakili masyarakat yang ingin menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta budaya Indonesia. Yang beberapa tahun ini, selama kurang lebih 5 tahun saya tekuni dan saya menggunakan segala daya upaya saya untuk melakukan penambahan semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia, kaum muda, dan mencintai budaya Indonesia. Dan untuk yang ini saya diundang karena, terima kasih ya Gus Irwan, diundang karena ada kaitannya dengan buku yang saya tulis, yaitu tentang Sewindu Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang menjadi tema pada malam hari ini. Ya, bukunya saya sudah. Nanti saya akan mengupas sedikit buku ini secara dalam dan tetapi ringan untuk kita semua, betapa kita memang harus bangga menjadi warga Jogja dengan segala macam keistimewaannya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Handoko. Tentang buku ini. Buku ini adalah berjudul memperingati Sewindu lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, tempat kita berada sekarang di sini. Buku ini ditulis oleh saya dan teman saya yang menjadi tokoh keistimewaan Jogja yang bernama Dr. Haryadi Baskoro. Kebetulan tadi teman dari Pendeta Indrianto. Ya. Jadi ditulis oleh 2 orang penulis buku, dan di sini saya akan menceritakan sedikit tentang keistimewaan itu sendiri. Mungkin 2 atau 3 menit supaya kita paham tentang keistimewaan Yogyakarta. Jadi Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu Indonesia dalam keadaan yang sebetulnya bingung sendiri. Sudah memproklamasikan tetapi belum begitu jelas siapa Indonesia yang sebenarnya. Nah, saat itu Presiden Soekarno yang memproklamasikan itu datang ke Jogja dan menemui Sri Sultan HB9 dan Pakualam 8. Sri Sultan untuk Kesultanan Yogyakarta dan Bapak Pakualam untuk Kadipaten Pakualaman. 2 raja ini menyatakan diri untuk bergabung dengan NKRI, dengan Indonesia. Dan kedua beliau ini, 2 raja ini mengorbankan hal yang sangat luar biasa. Jiwa, raga, dan seluruh kekayaannya untuk berdirinya NKRI. Luar biasa. Dan pada saat Indonesia memindahkan ibu kota, ibu kota dari Jakarta menuju Jogja selama 3 tahun, itu kedua raja kita, Sri Sultan dan Bapak Pakualam, itu mengorbankan juga seluruh biaya-biaya apa yang dimiliki oleh Jogja yang pada saat itu sebetulnya sudah diakui oleh Belanda, oleh yang lain sebagai negara yang terpisah. Tetapi Indonesia menyatakan apakah mau bergabung, 2 beliau tadi menyatakan bersedia. Nah, ini pengorbanan yang luar biasa dari Jogja kepada Indonesia, kepada NKRI. Ini sejarahnya. Sehingga Yogyakarta dikatakan sebagai benar-benar daerah yang istimewa buat kita semua. Nah, apa yang diharapkan dari keistimewaan itu? Apakah akan statis di situ atau ada apanya supaya Jogja ini juga berdampak nasional? Seperti yang telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus, 2 hari Indonesia merdeka. Nah, Sri Sultan sendiri sudah merumuskan ada 5 harapan. 5 harapan yang benar-benar harus kita wujudkan bersama. Tidak hanya oleh pemerintahan, tetapi oleh kita semua anggota masyarakat Jogja. Harapan yang pertama, yaitu adalah membentuk tatanan masyarakat yang demokratis. Pertama. Kedua, harus mensejahterakan masyarakat Jogja. Jadi, Undang-Undang Keistimewaan itu harus membuat rakyat Jogja menjadi sejahtera. Yang ketiga adalah yang sesuai dengan tema kita malam ini, yaitu kita harus hidup dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang ketiga, ini sesuai sekali dengan tema yang diangkat oleh Gus Irwan pada pertemuan pada malam hari ini. Yang keempat adalah membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, clean government.
tidak ada apapun juga selain biaya-biaya yang resmi. Yang kelima, ini yang menjadi perhatian Sri Sultan dan Pakualam adalah menjaga dan melestarikan budaya Jogja. 5 hal ini terus membuat kita harus optimis, harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan 5 hal tersebut. Terutama isu yang sekarang ini adalah hidup dalam Kebhinneka Tunggal-Ikaan yang diangkat pada tema Ngorkes, ngobrol keseharian yang diperakasai oleh Gus Irwan. Sangat baik sekali, dan mari kita bersama-sama kita bersiap sebagai warga Jogja yang harus hidup di dalam Kebhinneka Tunggal-Ikaan. Demikian sekilas tentang buku ini, dan buku ini telah dibagikan kepada seluruh kepala dinas yang berada di DIY dan orang-orang penting yang saya anggap perlu membaca buku ini, dan sudah diterima. Nanti pada tanggal 24 ada beberapa menteri yang akan menerima buku ini juga, karena pada undangan itu akan dihadirkan beberapa menteri. Saya sangat bangga, buku ini sangat simpel tetapi penuh cerita. Dan kebetulan ada sutradara gambar yang hadir pada malam hari ini, ada Mas Yunan Helmi. Beliau adalah yang membantu saya mengeksekusi bagaimana falsafah hidup orang Jawa itu bisa muncul di dalam buku ini, di dalam Bingkai Keistimewaan Jogja. Terima kasih untuk Mas Yunan Helmi yang hadir ya. Jadi buku ini juga dibantu oleh banyak orang. Buku ini tidak terwujud dari satu saya, Mas Haryadi, Mas Helmi, tetapi banyak sekali, dan menjadi buku yang sederhana, buku yang indah buat kita semua yang untuk mengawal terus menjaga keistimewaan Jogja. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak Pak Handoko, luar biasa sekali ya tentang apa itu keistimewaan yang